Lo sadar nggak? Indonesia tiap tahun meluluskan lebih dari 1,5 juta sarjana. Tapi yang dapat kerjaan sedikit. Bahkan menurut data BPS, lebih dari 1 juta sarjana kita masih nganggur di tahun 2025 ini. Sarjana teknik, hukum, ekonomi, bahkan pertanian pun banyak yang ngeluh nggak dapat kerja. Tapi ironisnya, di sektor yang justru paling butuh tenaga kerja profesional muda, malah kekurangan SDM. Apa itu? Perkebunan, pertanian, dunia sawit. Di video kali ini kita akan kupas tuntas tentang ini semua. Tonton sampai habis, siapa tahu besok lo dapat kerja di dunia sawit ya. Pertama, mari kita bongkar fakta pahitnya dulu. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia itu lebih dari 10% datang dari diploma dan sarjana. Kebanyakan faktornya karena lapangan kerja yang nggak seimbang sama lulusan, kurikulum yang nggak sesuai dengan dunia kerja, ekspektasi sarjana yang terlalu tinggi, gengsi kerja di lapangan, minim soft skill dan pengalaman praktis. Dan ini menyumbang angka pengangguran terdidik yang terus naik. Pertanyaannya, apakah Indonesia kelebihan sarjana atau sarjana salah arah? Ini fakta yang sering kita anggap sepele. Kebutuhan pangan kita itu dipatok dari pertanian, perkebunan, juga peternakan. Dan sebagian besar itu dari dalam negeri loh. Tapi rata-rata usia petani kita itu udah di atas 50 tahun. Generasi mudanya ogah turun ke sawah, ke kebun, dan ke kandang. Oh ya, gue juga udah bikin video soal anak muda yang gak mau turun ke sawah dan kebun juga kandang ini. Ntar gue kasih linknya di deskripsi deh biar lo nonton. Sementara itu, industri seperti kelapa sawit menyumbang triliunan devisa ke negara. Tapi, siapa yang ngurusin? Siapa yang jadi manajer, teknisi, ahli agronomi? Banyak posisi kosong tapi nggak dilirik. Kenapa? Karena narasi yang berkembang, kerja di sawit, aduh panas-panasan, capek, nggak keren. Padahal gajinya bisa aja 2 kali lipat dibanding kerja kantoran. Cuma ya oke lah, lu harus tinggal di dalam kebun. Tapi lihat sisi positifnya. Lu jadi hemat karena jarang nge-mall atau jarang nongkrong. Pemandangan juga indah, hijau, seger kalau di kebun. Kalau mau jalan bisa kok. Lu ke kota seminggu sekali pas liburan. Misalnya berangkat Sabtu, pulang Minggu. Asal lo tahu ya, kalau lo kerja di perusahaan sawit, itu rumah atau mes ya beserta semua fasilitas di dalamnya, air, listrik, itu gratis. Bahkan ada perusahaan yang punya fasilitas COP, bisa mobil atau motor. Oke, sekarang kita bahas 10 pekerjaan di dunia sawit yang justru butuh sarjana. Yang pertama, agronomis atau ahli budidaya tanaman. Biasanya diminta lulusan pertanian, agronomi, tugasnya analis tanah, pupuk, produktivitas lahan. Gajinya itu 6 juta ke atas per bulan. Yang kedua, field assistant atau mandor teknis, bisa lulusan D3 S1 dari pertanian. Tugasnya supervisi lapangan, manajemen harian kebun. Gajinya 5 juta ke atas. Yang ketiga, estate manager. Ini lulusan S1 pertanian, kehutanan atau agrobisnis. Kelola 1 unit kebun sawit ya, gajinya tuh 15 juta ke atas. Yang selanjutnya, soil fertility analyst, lulusan ilmu tanah, kimia, atau biologi. Tugasnya analisa tanah, kebun, dan nutrisi sawit. Gajinya 6 juta ke atas per bulan. Selanjutnya, spesialis. Ini untuk peta dan geospasial ya. Lulusan geografi, geodesi, teknik sipil, tugasnya mapping kebun, analisa lokasi.
gajinya 7 juta ke atas. Selanjutnya supply chain analyst, ini lulusan manajemen logistik, tugasnya rantai distribusi dari kebun sampai ekspor. Gajinya 8 juta ke atas per bulan. Juga ada sustainable officer, ini untuk sertifikasi SPO dan RSPO ya, lulusan lingkungan, kehutanan, hukum, tugasnya kepatuhan, juga audit lingkungan. Gajinya 7 juta ke atas per bulan. Juga ada data analis sawit. Untuk agritech ya, lulusan statistik, IT, juga sistem informasi. Olah data, panen, cuaca, dan prediksi produksi. Gajinya 7 juta ke atas. Juga ada R&D officer. Ini untuk penelitian dan pengembangan. Lulusan bioteknologi atau pertanian. Tugasnya inovasi bibit, pupuk, juga efisiensi kebun. Gajinya 8 juta ke atas per bulan. Ada juga CSR dan Community Engagement Officer. Lulusan sosiologi, komunikasi, atau kesejahteraan sosial. Tugasnya pendampingan masyarakat sekitar kebun. Gajinya 6 juta ke atas. Ini gaji ya, gue belum bicara tunjangan dan bonus. Karena itu kan biasa baik kinerja ya. Semua posisi ini butuh sarjana. Semua posisi ini jarang dilamar anak muda. Padahal peluang besar dan gajinya juga menarik. Sarjana nggak harus kerja di kota, duduk di balik meja. Justru masa depan Indonesia ada di lapangan. Bayangkan kalau sarjana teknik, pertanian, komputer, data, komunikasi, dan hukum kerja bareng di sektor pertanian dan perkebunan. Mereka bisa bikin revolusi pangan. Tapi kita butuh kurikulum kampus yang dekat ke lapangan. Magang wajib di industri pangan, platform digital untuk pertemuan SDM dan lahan usaha. Indonesia mau jadi negara besar di 2045. Nggak cukup kalau sarjananya cuma jago bikin CV. Kita butuh sarjana yang mau kerja nyata, bukan sekedar kerja nyaman. Yang mau belajar dari lumpur, dari tanah, dari petani, dari sawit. Karena ingat nih, negara nggak bakal kuat kalau perut rakyatnya lapar. Dan perut nggak bisa kenyang kalau nggak ada petani dan pekebun. Segitu aja video gua kali ini. Kalau ada yang kurang dari materinya, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kita diskusikan kayak biasa. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.